Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Susi Wijayanti, NPM 1951020459, kelas F, semester 4, Prodi Perbankan Syariah. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Pasar Modal Syariah dengan dosen pengampu Ibu Oza Restianita, Magister Ekonomi. Pertanyaan pertama, apa pengertian pasar modal syariah dan instrumen-instrumen yang ada di dalam pasar modal syariah, serta perbedaan dengan pasar modal konvensional? Pasar modal syariah secara terminologi merupakan suatu kegiatan pasar modal sebagaimana telah diatur dalam UU PM. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, dan reksadana dengan menerapkan prinsip syariah sebagai landasan sistem kerjanya. Instrumen-instrumen yang ada di dalam pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sekuritas aset, sekuritas utang yang berupa penerbitan surat utang, sekuritas modal sebagai bukti kepemilikan atas modal. Jenis atau produk yang terdapat di pasar modal syariah berupa saham syariah, sukuk, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Perbedaan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional terletak pada indeks, instrumen, dan mekanisme yang dijalankan oleh pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Yang kedua, untuk pertanyaan nomor 2, sebutkan resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulangi resiko tersebut. Resiko-resiko yang ada di pasar modal syariah yaitu resiko daya beli. Resiko daya beli ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya nilai inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Resiko bisnis. Resiko bisnis ini resiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang dapat mengurangi pula kemampuan suatu perusahaan. Yang ketiga, resiko pasar. Keempat, resiko likuiditas yang berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami suatu kerugian saat diperjualbelikan tersebut. Cara mengatasi atau menanggulangi resiko tersebut, mengetahui karakteristiknya atau mengetahui karakteristik dari saham atau dari resiko yang akan kita terapkan. Yang kedua, membentuk diversifikasi. Pertanyaan nomor 3, bagaimana syarat menjadi seorang investor saham syariah? Syarat menjadi seorang investor saham syariah adalah 1. Pilih perusahaan efek yang mempunyai SOTS atau Syariah Online Trading System. Yang kedua, buka rekening efek syariah. Yang ketiga, cek konfirmasi menjadi investor. Yang keempat, transfer uang untuk modal investasi. Yang kelima, unduh dan install aplikasi SOTS atau Syariah Online Trading System. Pertanyaan nomor 4, berikan pendapat Anda tentang pentingnya investasi dalam Islam. Investasi dalam Islam sangat dianjurkan. Hal ini tertuang dalam berbagai dalam surat Al-Quran, seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Tetapi tidak semua jenis investasi boleh diperbolehkan diinvestasikan, hanya investasi-investasi yang sesuai ajaran Islam yang diperbolehkan. Islam sangat melarang sesuatu kegiatan yang mengandung riba, gharar, maisir, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam ekonomi Islam, investasi merupakan kegiatan yang tidak hanya mendatangkan manfaat di dunia saja, melainkan di akhirat juga.
Dengan investasi, kita juga dapat belajar bagaimana mengelola keuangan kita dengan benar. Investasi merupakan salah satu cara kita untuk mempersiapkan masa depan, yang mana kita tidak akan pernah tahu bagaimana kebutuhan yang harus kita penuhi di masa yang akan datang. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.